Shalom, selamat sore KBC Kids. Hayo, siapa yang sudah duduk rapi di depan laptop ataupun di depan HP untuk siap memuji nama Tuhan? Siapa yang sudah siap? Yang di Makassar, Cici Bella Jessie sudah siap, amin? Amin. Yang di Cikarang ada Vanessa, ada Dede Aura dan Naila. Yang di Bekasi ada Gracie, ada Audrey, ada Eleonor, ada siapa lagi ya? Ada Azura, Kai, Bianca dan Logan. Terus ada siapa lagi? Yang di Makassar, yang biasa mengikuti dari YouTube, ada princess yang cantik seperti princess, ya. Semua sudah siap? Kalista, Icel yang ada di Bandung, sudah siap anak-anak hebat? Sudah siap? Oke deh, kalau semua sudah siap, Mami Jo mau kalian duduk yang rapi, gak boleh main-main ya. Kita harus menghormati Tuhan Yesus, jadi gak boleh sambil makan, gak boleh sambil minum, gak boleh sambil angkat kaki ya, harus sopan. Oke, sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Ayo tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersuka cita, kami bersemangat karena kami siap untuk memuji nama Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus layak ditinggikan, Tuhan Yesus layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami siap menari, melompat dan bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Oke, KBC Kids, aku siap memuji Tuhan. Lagi, KBC Kids, aku siap memuji Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Amin. Dan di dalam nama Tuhan Yesus semua kuasa tunduk, amin. Termasuk iblis. Iblis lari ketika mendengar nama Tuhan Yesus. Kita menyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua berdiri. Yuk kita mau pakai gerakan. Kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Lebih semangat, yo. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi ya, ayo sama-sama. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Yang keras bilang ada kemenangan. Haleluya. Bilang aku menang karena Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang keras buat Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan kita memang hebat. Tuhan kita memang dahsyat. Dia hebat, dia kuat, dan dia juga Tuhan yang
besar. Yuk kita nyanyikan pujian yang bilang, kuat-kuat yang terkuat. Masih ingat? Pasti masih ingat. Yuk kita nyanyi pujian itu. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai gerakan ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan. Kuat-kuat, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar. Tiada tandingannya. Bisa? Masih ingat? Ya sama-sama ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan. Kuat, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar. Tiada tandingannya. Yesus, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar. Tiada tandingannya. Sekali lagi ya, lebih semangat yo. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesus. Lagi, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar. Tiada tandingan. Yesus, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar. Tiada tandingan. Tiada tandingannya. Amin. Tiada tandingannya. Haleluya. Amin. Bilang, Tuhan Yesusku hebat. Sambil kasih jempol. 1, 2, 3. Tuhan Yesusku hebat. Amin. Siap dengar firman Tuhan? Amin. Yuk semuanya tutup mata, lipat tangan. Kita mau fokus untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau bertumbuh menjadi besar, semakin mengasihi Tuhan, dan mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong kami, urapi kami, supaya kami mengerti firman Tuhan yang disampaikan oleh Mami Jo pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, telinga kami, dan mata kami untuk firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Minggu lalu kita sudah dengarkan tentang 2 orang murid Tuhan yang apa? Ada satu yang menyangkal, ada satu yang mengkhianati Tuhan Yesus. Sekarang kita juga mau dengarkan tentang 2 orang lagi. Tapi bukan muridnya Tuhan Yesus ya. 2 orang yang ngapain ya? Ada 2 orang penjahat. Nah, bagaimana firman Tuhannya? Yuk semuanya dengarkan dengan sungguh-sungguh, fokus, supaya ketika Mami Jo kasih pertanyaan, kalian bisa jawab. Nggak usah tanya, Mami Jo, tadi pertanyaan nomor 1 apa ya? Aku lupa. Kalau sungguh-sungguh, pasti bisa. Oke, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 23, ayat 33 sampai 43. 3 semua ya Mami Jo? Iya, angka cantik. Haleluya. Judul firman Tuhan hari ini adalah
Yesus disalibkan bersama penjahat. Apa yang terjadi setelah Tuhan ditangkap di Taman Getsemani? Rupanya Tuhan Yesus diadili di depan Pontius Pilatus. Ya, Tuhan Yesus diadili. Banyak orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus dan mereka mau Tuhan Yesus dihukum, terutama para imam dan ahli-ahli Taurat. Mereka tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, adalah juru selamat yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan semua manusia yang percaya kepadanya. Dan akhirnya Tuhan dihukum mati. Caranya gimana? Tuhan disalibkan. Aduh, lihat itu. Kalian bisa lihat darah yang mengalir di kepala Tuhan Yesus, di badan. Gambarnya lukanya hanya sedikit, tetapi aslinya Tuhan Yesus dicambuk, bahkan dagingnya sampai terlepas. Kepalanya penuh dengan darah, mukanya rusak sampai tidak bisa dikenali oleh orang-orang. Tuhan mau lakukan semuanya itu karena Tuhan Yesus mengasihi KBC Kids, Tuhan Yesus mengasihi Mami Jo dan semua orang yang ada di dunia ini. Tuhan dipaksa untuk membawa salibnya sendiri. Bahkan ada 2 orang yang hari itu hendak dihukum mati atau disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka adalah penjahat, orang yang jahat, bukan orang baik seperti Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus dan 2 orang penjahat membawa kayu salibnya dan mereka tiba di sebuah bukit yang bernama Bukit Golgota. Dalam bahasa Ibrani disebut Bukit Golgota, tetapi orang-orang biasa menyebutnya sebagai Bukit Tengkorak. Mungkin karena di sana banyak orang yang dihukum mati, disalibkan, hingga banyak tengkorak-tengkorak. Tempat itu disebut apa? Bukit Tengkorak, atau dalam bahasa Ibrani dikatakan Golgota. Nah, Tuhan Yesus digantung di kayu salib bersama dengan 2 orang penjahat di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Tangan Tuhan dipaku, kaki Tuhan dipaku, bahkan lambungnya ditusuk oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka orang-orang yang dibutakan oleh dosa. Mereka tidak tahu siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya, ya. Nah, yang di kiri dan kanan mereka memang berbuat jahat dan mereka layak untuk disalibkan. Tetapi Tuhan Yesus sebenarnya tidak layak. Tidak seharusnya Tuhan disalib. Tetapi Tuhan mau disalib karena Tuhan mau mengasihi, menyelamatkan kita semuanya. Nah, waktu orang-orang bilang, "Hei, selamatkan dirimu, katanya kamu Tuhan, katanya kamu orang yang luar biasa. Ayo, kamu bisa bangkitkan orang mati. Masa kamu tidak bisa menolong dirimu sendiri?" Tuhan mendengar ejekan-ejekan dari banyak orang yang ada di bukit itu. Mereka mengantar Tuhan, mau lihat Tuhan Yesus itu matinya seperti apa. Tetapi Tuhan Yesus tidak membenci mereka. Walaupun Tuhan dihina, Tuhan diejek, Tuhan tetap berkata kepada Bapa yang di surga, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Karena mereka diselubungi oleh dosa, mata mereka ditutup oleh dosa, mereka tidak bisa melihat kebaikan Tuhan Yesus. Nah, kemudian salah seorang penjahat yang berada di sebelah kanan Tuhan
mulai menghujat Tuhan Yesus. Dia juga ikut-ikutan seperti banyak orang yang tadi, mulai mengejek Tuhan, bahkan menghujat Tuhan. Dia bilang, "Hei, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami juga. Katanya engkau Tuhan yang besar, katanya engkau bisa berbuat mujizat, bisa melakukan mujizat. Selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami." Yang di sebelah kanan ikut-ikutan mengejek Tuhan Yesus. Tetapi yang ada di sebelah kiri, dia menegur penjahat yang di sebelah kanan, yang mengejek dan menghujat Tuhan. Penjahat yang sebelah kiri berkata, "Hei, tidakkah engkau takut? Tidakkah engkau takut kepada Tuhan? Sekarang kita sedang dihukum. Harusnya engkau takut, bukan menghujat Tuhan." Kemudian penjahat yang di sebelah kiri itu berkata lagi, "Kita ini memang sudah berbuat dosa. Kita ini memang jahat. Kita ini memang layak untuk dihukum. Dan hukuman yang kita terima memang setimpal dengan apa yang kita lakukan. Tetapi orang ini," dia menunjuk kepada Tuhan Yesus, "dia tidak melakukan dosa. Dia tidak melakukan hal-hal yang jahat seperti kita. Dia tidak berbuat salah sekecil apapun." Nah, lalu penjahat yang di sebelah kiri berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Penjahat yang di sebelah kiri mengerti bahwa dia yang di tengah-tengah adalah Yesus, Raja Juru Selamat yang dijanjikan oleh Bapa di surga. Dan apa yang Tuhan katakan? Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Tuhan berkata kepada penjahat yang di sebelah kiri, karena dia tahu dia berbuat dosa, makanya dia sadar dan dia mengakui di hadapan Tuhan. Dan dia minta supaya Tuhan jangan melupakan dia. Dan Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, lalu Tuhan Yesus berseru kepada Bapa, kira-kira jam 3 sore. "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan setelah itu Tuhan Yesus dan kedua penjahat itu akhirnya mereka mati. Tetapi anak-anak hebat, KBC Kids, apa yang terjadi dengan penjahat yang di sebelah kiri yang sadar dan bertobat? Nah, pada hari itu juga Tuhan Yesus dan penjahat yang di sebelah kiri yang bertobat, yang minta ampun dan percaya kepada Tuhan, berada di Taman Firdaus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Artinya dia tidak dihukum, dia tidak masuk neraka, tetapi karena dia bertobat, Tuhan mengampuni dia. Sedangkan yang di sebelah kanan yang terjadi adalah sebaliknya. Karena dia tidak minta ampun, dia tidak mau bertobat, malah menghujat Tuhan, dia dihukum, dia masuk neraka. Nah, kita sudah selesai firman Tuhan kita, ya. Hari ini sudah selesai dan kita akan menghafal ayat hafalan. Mami Jo bingung, kiri kanan ya. Nah, ayat hafalan hari ini panjang Mami Jo, gak apa-apa, supaya kalian pintar, supaya kalian imannya semakin kuat. Nah, ayat hafalannya ada di Yohanes pasal 14 ayat 3. Yuk sama-sama baca.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga. Asal kalian percaya, asal kalian setia, asal kalian tetap mengasihi Tuhan, kalian pasti bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi jangan takut ya. KBC Kids, kalian harus setia, harus taat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, Mami Jo mau kasih 3 pertanyaan, dihafal ayat hafalannya, buat video, dijawab pertanyaannya dan dikirimkan ke Mami Jo. Oke, pertanyaan yang pertama, ya. Tuhan Yesus diadili oleh siapa tadi ya? Yang pertama yang Mami Jo sebutkan tadi, namanya inisialnya P dan P. Bisa ya, bisa menjawab. Yang kedua, nah, Tuhan Yesus disalibkan di mana? Ada itu, tadi nama bukitnya bukit apa ya? Aduh, apa tadi Mami Jo? Aku inget kok, tapi aku lupa-lupa dikit. Pasti bisa. Yang ketiga, penjahat yang di sebelah mana yang akhirnya diselamatkan Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Firdaus? Yang di sebelah mana? Kanan apa kiri ya? Kanan, kiri, kanan, kiri. Bisa. Nah, buat video dan dikirimkan ke Mami Jo. Oke, firman Tuhan sudah selesai. Kita mau sama-sama berdoa ya. Yuk, semuanya tutup mata, lipat tangan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ajar kami untuk menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang selalu mengasihi Tuhan, yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Ketika kami berbuat salah, kami mau belajar untuk mengaku di hadapan Tuhan. Kami mau bertobat dan kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan menyediakan tempat bagi kami, karena itu kami tidak takut, karena kami punya Tuhan yang selalu siap menolong kami, Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi setiap KBC Kids dimanapun mereka berada, dalam nama Yesus. Hikmat kecerdasan yang dari Tuhan turun atas mereka. Mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang kuat dalam iman, kuat di dalam roh mereka, dan semakin hari semakin mengasihi Tuhan Yesus. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir dalam hidup mereka, dan seperti Tuhan Yesus menyertai Yusuf, Tuhan pun menyertai KBC Kids, membuat mereka berhasil, beruntung, terus naik, tidak menjadi turun, menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang takut akan Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Ku berdoa bagi papa mama yang sudah menemani anak-anak mereka. Ku berdoa hikmat dan roh kebijaksanaan dicurahkan bagi orang tua, sehingga mereka bisa mendidik, membimbing anak-anak mereka, supaya anak-anak mereka lebih hari, lebih dekat dan mengasihi Tuhan Yesus. Tutup bungkus pagari mereka semua dengan kuasa darah-Mu. Kami tolak setiap sakit, penyakit, virus, kuman, bakteri di dalam nama Yesus. Kami mau berkata, tubuh kami sehat, tubuh kami kuat, dipelihara sempurna oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib, yang hebat, yang berkuasa, kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya KBC Kids, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa bikin videonya segera ya. Oke, tetaplah menjadi anak-anak yang suka membaca firman Tuhan, berdoa dan menyembah Tuhan. God bless you all.